Perkenalkan, saya atas nama Arpida dari kelas Ekonomi Syariah 2C dengan NIM 20040100062. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan atau mereview dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu terkait keseimbangan pasar, teori produksi, konsep pasar monopoli. Jadi, pengertian keseimbangan pasar. Jadi, market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Jadi, prosesnya dari keseimbangan pasar dapat diuraikan. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Adapun fungsi-fungsi di dalam keseimbangan pasar. Di dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Yang pertama, fungsi permintaan. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada dasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Yang kedua, ada namanya fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Pihak produsen mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Yang kedua, ada pengertian biaya produksi.
Biaya produksi diartikan sebagai akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Biasanya, produksi juga bisa didefinisikan sebagai ongkos produksi yang dikorbankan oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu barang atau produk, jadi sampai barang tersebut masuk ke dalam pasar untuk dijual. Jadi, unsur-unsur biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya untuk bahan yang secara langsung dipakai dalam memproduksi suatu barang jadi yang sudah siap dipasarkan. Bahan baku tersebut meliputi semua bahan yang secara fisik dapat dikelompokkan sebagai bagian dari produk jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor merupakan biaya produksi untuk semua tenaga kerja langsung yang dipekerjakan dan diberdayakan dalam melakukan kegiatan produksi. Yang ketiga ada namanya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya manufaktur yang tidak dicantumkan secara langsung ke output tertentu. Terdapat beberapa elemen biaya overhead pabrik yang termasuk dalam biaya produksi, diantaranya adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya listrik dan air, biaya asuransi pabrik, biaya overhead lain-lain. Selanjutnya, jenis biaya produksi. Jadi, terdapat 5 jenis biaya produksi yang umumnya digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, yaitu biaya tetap, di mana biaya yang terjadi pada periode tertentu dengan jumlah yang sama dan tidak bergantung pada hasil produksi. Misalnya, sewa gedung, pajak perusahaan, biaya administrasi, biaya lain-lain. Kedua, biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat hasil produksi. Misalnya biaya upah pekerja dan biaya bahan baku. Yang ketiga ada namanya biaya total, merupakan total semua biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Keempat, yaitu biaya rata-rata, merupakan total biaya produksi per unit yang dihasilkan. Artinya, biaya rata-rata ini tergantung pada total biaya kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu biaya marginal, merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil satu unit barang jadi. Selanjutnya, teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, managerial skill. Produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk, memindahkan tempat, dan menyimpan. Pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama yaitu pengertian produksi dalam arti sempit, di mana yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru. Ini menimbulkan forum utility. Yang kedua, pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena flex, time, dan possession. Yang selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input atau variabel yang dijelaskan bentuk dengan simbol Y dengan variabel yang menjelaskan simbol X. Variabel yang dijelaskan adalah output atau produksi dan variabel yang menjelaskan adalah input atau faktor produksi atau sebagai variabel tak bebas. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan dengan simbol Y dan variabel yang menjelaskan simbol X. Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa input. Selanjutnya yaitu produksi dengan satu input variabel terdiri dari 3, yaitu produk total, kedua produk rata-rata, dan ketiga produk marginal.
Selanjutnya yaitu konsep pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Yang terakhir yaitu kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Adapun kelebihan pasar monopoli yang pertama yaitu sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu mengelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Jadi sumber-sumber monopoli itu terdiri dari yang pertama ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Kedua, monopoli alamiah, di mana monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Yang ketiga, ada monopoli dengan lisensi, tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Sekian dari penjelasan materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.